Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim, amma ba'd. Ananda kelas 10. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dengan modul ketiga, modul monitoring assessment yang ketiga, penilaian yang ketiga. Baru hari ini Abati memasukkan GCR untuk modul kedua, dan nanti malam harus sudah dikirimkan. Sementara modul ketiga biasa Abati kasih waktu 3 hari. Kemarin Abati ya agak kelupaan, tapi kemarin ada yang datang entah kelas berapa, Abati belum dibuat GCR-nya ya. Sekarang sudah. Oke. Pembagian modulnya. Ini adalah modul monitoring assessment. Oke, kalau Abati suruh skip ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Anda sekalian, ya terima kasih, tadi ada koreksi sebentar ya, bahwa GCR tadi Abati buat tanpa melihat ini, tanpa melihat referensi, jadi salah tuh kalau tidak melihat referensi ya. Jadi tapi kalau antum memasukkan yang satu modul 1 ya, PBM ke 1 atau modul 1 ke GCR ke 1, modul 2 ke GCR ke 2, modul 3 ke GCR ke 3, itu sudah benar nanti ya. Nanti oleh Abati akan diperbaiki judulnya. Ananda sekalian, pada hari ini tanggal 8 Agustus 2022, kelas 10 kita belajar modul monitoring assessment yang penilaian yang ketiga, yaitu capaian pembelajarannya antum akan memahami keanekaragaman hayati Indonesia, biasa disingkat KHATI, keanekaragaman hayati. Adapun tujuannya, ini mati listrik ya, jadi agak panas ya, apa-apa. Tapi alhamdulillahnya redup di luarnya. Yang pertama ada hidup tuh ya. Langsung hidup. AC hidup. Tapi di ini udah langsung otomatis. Baik, Ananda, perhatikan lagi. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah mengemukakan kekayaan flora, fauna, dan mikroorganisme yang ada di Indonesia, terutama flora fauna lah ya. Yang kedua, menjelaskan peta penyebaran atau pola penyebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, mengaitkan keanekaragaman hayati Indonesia dengan fungsi dan manfaatnya. Artinya apa saja fungsi dan manfaat, tentu saja ini sebahagian. Baik Ananda sekalian, penjelasan sebagai pengantar. Keanekaragaman hayati di Indonesia. Indonesia ini merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Kepulauan terbesar di dunia. Memiliki berapa? 18.000
110 pulau ya. Ini menurut referensi dari 8 tahun 2003. 10.000 diantaranya merupakan pulau-pulau kecil, berarti sekitar 8.000 Anda. Ya, barangkali kita kalau disuruh menyebutkan namanya saja ya, yang dikenal hanya pulau-pulau besarnya saja. Seperti kita ini posisi di Sumatera, ya. Abati lahir di Pulau Jawa, gitu kan. Bahkan belum pernah Abati ke Kalimantan, ya. Sulawesi belum pernah kan? Ya. Kemudian ada Papua lagi, besar-besar. Berikutnya, Indonesia sebagai negara mega biodiversitas. Mega itu besar, bio itu makhluk hidup, diversifikasi, beraneka ragam. Jadi Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat besar, dan di setiap pulau itu memiliki spesifikasi kahati masing-masing, walaupun ada juga yang sama. Satu contoh misalnya Badak Cula 1 ya, itu ada di Provinsi Banten, berarti ada di Pulau Jawa atau Kepulauan Jawa, di Pulau Jawa, tepatnya di Banten, dan itu pun di satu pulau lagi ya. Nama pulaunya nggak tahu apa, cuman itu Ujung Kulon. Abati sudah ke sana waktu dulu mahasiswa. Jadi ada penelitian ya, mahasiswa biologi naik sampan ke sana, perahu kecil loh. Ya. Ada yang dari Banten nggak? Ada yang pernah ke Ujung Kulon belum? Jadi di sana ya beberapa foto ada. Dulu nggak model ya, video-video belum ada. Cuma beberapa foto ada. Jadi Badak Cula 1 itu endemik Indonesia. Spesifiknya Jawa, Pulau Jawa. Spesifiknya Provinsi Banten sekarang, kalau dulu masih menyatu Jawa Barat. Spesifiknya di Ujung Kulon lagi. Spesifiknya lagi di Ujung Kulon itu di sebuah pulau konservasi hutan gitu ya, atau bukan Taman Nasional ya, bukan konservasi, itu Taman Nasional Ujung Kulon. Itu Ananda ya. Nah, kemudian antum masuk ke tugas 1, flora dan fauna Indonesia. Carilah informasi jumlah dan peringkat keberapa di dunia spesies flora dan fauna Indonesia yang sudah teridentifikasi. Ini paham nggak ya? Agak sulit, kurang paham ya? Ya, Abadi juga sama ini, agak sedikit ini pasti antum kurang paham. Jadi begini, lanjutkan dulu. Di antaranya peringkat dari mamalia. Nah, mamalia, reptilia, amfibia, kupu-kupu, tumbuhan berbunga, spermatofita dan sebagainya. Contoh, misalnya mamalia. Mamalia itu apa? Hewan yang menyusui. Nah, atau bukan? Ya kenapa dia menyusui? Karena punya kelenjar susu. Kalau tidak punya kelenjar susu, mengapa disebut mamalia? Karena dia punya kelenjar susu. Mamai, susu itu disebut mame atau mame itu susu.
Oke. Nah, jadi gini. Mamalia di dunia ini mamalia ya ada semuanya, termasuk manusia itu kan termasuk kelas mamalia. Kan di seluruh dunia ada manusia. Nah, tapi ini bicara tentang hewan. Memang manusia secara biologi masuk kategori hewan secara biologi. Nah, jadi misalnya mamalia jumlahnya banyak di setiap negara. Nah, Indonesia itu jumlah mamalia ini peringkat keberapa? Apakah ke-1, apa kedua, apa ketiga? Sampai sini paham? Jadi misalnya kalau nggak antum gitu kan, kalau nggak nampak antum ya pelan-pelan aja. Nah, misalnya di Indonesia, oke, ada berapa jumlahnya? Jumlahnya berapa? Kemudian misalnya di beberapa negara yang lain, ya negara nanti ada referensinya ya. Misalnya sebut saja mana? Brazil misalnya. Di Brazil itu jumlahnya ada berapa? Oke, misalnya. Tapi antum tidak perlu di Brazil ada berapa. Yang jelas antum cari referensinya di buku ada, tergantung bukunya. Ya, di internet itu adalah pamungkas pasti, insya Allah pasti ada. Oke. Nah, di Indonesia itu berapa jumlahnya dan peringkat ke berapa? Kalau peringkat ke berapa itu artinya ini total. Misalnya Indonesia peringkat kedua misalnya, ini totalnya segini. Ya. Kalau peringkat kedua persentasenya berapa? Kalau misalnya negara yang lain 100% misalnya, sorry, bukan begitu. Kalau misalnya ada dua negara saja, perbandingannya ada dua negara. Yang satu misalnya ini adalah 70%, maka negara A. Maka negara B berapa persen? 30%. Nah, di Indonesia ini jumlahnya ada berapa? Kalau misalnya ini 100 spesies mamalia. Ya, 100 spesies mamalia. Maka di sini berapa spesies? 70. Di sini berapa? 30. Maka persentasenya pun seperti itu. Itu mudahnya. Nah, tentu saja antum bukan untuk mencari sekarang menghitung dan dicari mamalia apa bukan. Cuman sudah ada yang meneliti. Nah, kira-kira berapa? Oke. Paham sampai sini? Tugas 2. Flora dan fauna endemik. Jelaskan pengertian endemik. Cari ya oleh antum. Sebutkan beberapa pulau yang memiliki organisme endemik terbanyak di Indonesia ya. Gitu. Endemik. Cari ya. Secara singkat endemik ya asli dari daerah tersebut. Asli. Berikan beberapa contoh organisme endemik tersebut. Misalnya di Pulau Sumatera. Apa endemik yang asli? Ya. Baik flora maupun fauna. Berikan contohnya. Oke, baik. Tugas 3. Ini ada gambar. Ya, antum perhatikan dan nanti antum cari referensinya di buku. Buku apa saja dan juga di internet. Peta penyebaran fauna Indonesia. Jelaskan yang dimaksud dengan garis Weber dengan Lydekker. Ya, Lydekker. Oke, Wallace, Weber dan Lydekker. Ada di sini garisnya. Itu nama ahli ya, nama ahli. Cari referensinya. Tuliskan jumlah wilayah, pulau-pulau dan nama-nama spesiesnya yang berada pada kawasan. Jadi gini, di Indonesia itu berdasarkan garis-garis ini ya, peta penyebaran fauna ini ya, fauna dibagi 3 kawasan berdasarkan Wallace, Weber dengan
Leidecker itu, yaitu kawasan Indonesia bagian barat. Nah, di kawasan Indonesia bagian barat itu pulau-pulau apa saja dan nama-nama spesiesnya yang berada pada pulau-pulau tersebut. Ada nanti referensinya. Kawasan peralihan, ada di tengah kawasan peralihan. Kemudian kawasan Indonesia bagian timur. Anak-anak sekalian, yang penting dipahami dulu, ngisinya kan antum punya waktu ya sampai 3 hari dari sekarang. Yang penting dipahami dulu. Tugas 4 sekarang. Peta penyebaran flora Indonesia. Kalau tadi apa? Fauna. Betul nggak tadi fauna ya? Jangan sampai salah pula. Iya. Iya, Betul. Oh, fauna. Sekarang flora. Nah, ini ada Franz Wilhelm Junghun, ya, Franz Wilhelm Junghun, ahli geografi dan botani Jerman, mengklasifikasikan iklim di Pulau Jawa. Ini khusus Pulau Jawa. Secara vertikal, vertikal itu dari bawah ke atas. Ya, kalau ini horizontal, vertikal. Jadi ada gini, sebentar dulu, kita baca dulu. Jelaskan jenis-jenis flora yang khas berdasarkan ketinggian tempat dari permukaan laut. Ini permukaan laut. Nah, ini misalnya berapa ratus meter dari permukaan laut sampai sini, ya. Ini disebut apa? Zona apa? Misalnya dataran rendah. Kemudian sekian, ini dari sini permukaan laut. Ini ke sini misalnya sebut saja berapa ratus? 500 meter misalnya. Ke sini misalnya udah 1.500 meter. Nah, ini floranya berbeda-beda. Yang hidup di sini tidak hidup di sini. Gitu loh, ada khas. Terus ke atas. Ya. Kalau nggak salah, berarti di Takengon itu Aceh Tengah. Saya mulai pernah tinggal 3 tahun di Aceh Tengah. Itu kalau nggak salah entah 3.500 meter dari permukaan laut. Sangat dingin ya kalau tidak salah. Nanti kita lihat berapa dataran tinggi. Gayo. Iya. Ya, Gayo alas. Gayo. Baik anak-anak sekalian, terus yang terakhir tugas 5. Fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati, kahati. Tuliskan sejumlah spesies sebagai sumber pangan. Ya, spesies apa saja? Oryza sativa misalnya, yaitu beras. Bukan beras, padi. Oryza sativa. Itu adalah sumber pangan. Sumber obat-obatan apa saja? Sumber kosmetik, sumber sandang. Kok ini sandang pangan diulangi lagi? Sumber sandang, pangan sudah ya. Plasma nutfah. Itu apa, Pak? Abadi. Nah, cari plasma nutfah. Ada. Ya. Dan aspek budaya. Baik. Silakan antum mulai bekerja. Silakan. Di skip. Ini anak kelihatan main-main nih, karena dari minggu lalu juga ini nggak beres dan nampak juga nggak ada buku. Keluarkan semua referensi antum, semua buku antum keluarkan.